Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudariku semuanya, para ikhwan wal akhwat, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari sebagian saudara kita, masalah harta warisan. Pertanyaannya, hal-hal apa sajakah yang berkaitan, yang bergantung dengan harta peninggalan si mayit? Saudaraku, harta warisan sering juga disebut dengan harta pusaka, atau di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan tirkah mayit atau harta peninggalan si mayit. Ada 4 hal yang bergantung dan berkaitan dengan harta tirkah si mayit ini. Jadi untuk mempermudah kalian semua, saya berikan kata-kata 4 huruf tudimu, huruf ta, huruf waw, huruf dal, dan huruf mim. Jadi 4 inilah yang bergantung dengan harta peninggalan si mayit. Pertama, ta. Ta ini tajhiz mayit, artinya penyelenggaraan jenazah. Saudaraku, kita tahu bahwa apabila seorang mukmin, seorang muslim meninggal dunia, ada 4 kewajiban yang harus kita selesaikan. Yang pertama, ghaslul mayit, memandikan jenazah. Nah, kalau seandainya dalam proses memandikan jenazah ini dibutuhkan biaya, yang biaya ini tidak ada yang membiayainya atau tidak ada yang menanggungnya, maka semua biaya-biaya pemandian jenazah itu dibebankan kepada harta tirkah si mayit. Bisa saja umpamanya pada suatu tempat air beli, atau orang yang memandikan jenazah perlu diupah atau diberi uang. Nah, maka biaya memandikan jenazah ini dibebankan kepada harta peninggalan si mayit. Karena memandikan ini sebagian daripada tajhiz mayit. Kalau memang tanpa biaya itu mayat tidak bisa dimandikan. Kemudian yang kedua, kewajiban terhadap mayit adalah mengkafaninya. Jelas saudaraku, mengkafani butuh biaya, dan biaya itu semua dibebankan kepada tirkah si mayit. Kemudian mensolati, sholat jenazah. Mungkin sholat jenazah tidak butuh biaya, tapi terkadang di suatu tempat atau suatu daerah orang tidak terbiasa mensolat jenazah di rumah duka, di rumah mayit. Kita biasa mensolat jenazah dibawa ke masjid, di mushola, di langgar, di surau. Nah, sedangkan umpamanya jarak rumah duka ke tempat sholat jenazah, masjid, langgar, dan surau itu jaraknya jauh, yang butuh transportasi barangkali. Nah, ini biaya ambulan. Atau juga orang yang memanggul atau memikul kerenda mayat, kerenda jenazah, diupah. Nah, maka semua ongkos dan biaya-biaya
untuk menuju ke tempat sholat jenazah itu dibebankan kepada harta tirkah si mayit. Nah, yang keempat, saudaraku, menguburkan atau memakamkan mayit. Bisa saja di suatu tempat atau suatu daerah, karena keterbatasan lahan, kubur itu terpaksa disewa. Tentu saja butuh biaya. Atau tanahnya tidak disewa, tetapi orang yang menggali makam itu harus diupah, harus digaji. Nah, tentu menguburkan ini adalah bagian daripada tajhiz mayat, penyelenggaraan jenazah. Dan apapun biaya-biaya yang tidak bisa terelakkan dari tajhiz mayit ini, semuanya dibebankan ke harta tirkah mayit ini. Itu huruf ta. Yang kedua, yang bergantung dengan tirkah si mayit, harta warisan itu adalah huruf waw. Tu dimu. Huruf waw. Wawnya adalah wasiat. Mungkin semasa hidup almarhum pernah berpesan memberikan hartanya yang dikaitkan dengan apabila dia meninggal dunia, maka itu disebut wasiat. Di dalam kitab I'anatul Talibin bab wasiat dijelaskan bahwa syarat sahnya wasiat itu salah satunya adalah tidak boleh lebih dari 1/3 keseluruhan harta pusaka. Apabila lebih daripada 1/3 keseluruhan harta yang ditinggalkan, maka disyaratkan harus izin dari ahli warisnya. Apabila ahli warisnya mengizinkan, maka bolehlah lebih daripada 1/3. Tetapi kalau tidak ada izin dari ahli warisnya, wasiat tidak boleh melebihi daripada 1/3. Jadi kalaupun lebih, hanya 1/3 lah yang ditunaikan dari wasiat itu. Itu wasiat. Kemudian yang berikutnya, huruf dal. Tudimu, huruf dal. Dalnya adalah dainun. Den, hutang. Hutang kita tahu bahwa terbagi dua golongan. Ada hutang lillah, hutang kepada Allah, yang disebut dengan hakullah. Ada hutang libni Adam, hutang sesama manusia. Nah, hutang kepada Allah itu juga wajib kita selesaikan, kita tunaikan sebelum harta itu difaraid, dibagi-bagi kepada ahli waris. Contoh, semasa hidup mungkin almarhum pernah bersumpah demi Allah. Sumpah itu dia langgar, dan secara hukum dia sudah kena kafarat sumpah dan wajib bayar kafarah. Apabila dia tidak bayar, maka ini hutang dia kepada Allah, yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Seperti lagi fidyah puasa atau dam, karena keterlambatan mengqadha bulan puasa tahun yang lalu, sehingga sudah masuk tahun berikutnya, dia sudah kena dam. Dam keterlambatan qadha puasa. Itu juga hutang kepada Allah. Atau semasa hidupnya, dia mampu, dia sudah istita'ah. Sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Merupakan suatu kewajiban di atas manusia naik haji ke Baitullah bagi orang yang sudah istita'ah, yang sudah sanggup, yang sudah punya kemampuan untuk berjalan menunaikan ibadah haji. Mungkin semasa hidupnya karena ada satu dan lain hal dia sudah mampu, tetapi dia belum melaksanakannya. Atau dia barangkali sudah
menyetor ONH-nya, tetapi karena antrian pemberangkatan jamaah haji terlalu panjang, terlalu lama, maka belum sempat dia mengerjakannya, maka itu adalah hutangnya kepada Allah dan wajib dibadalkan. Itu hutang lillah. Beda kalau semasa hidupnya dia tidak istita'ah, maka tidak perlu dibadalkan. Karena tidak ada satu kewajiban pun apabila orang sudah meninggal. Karena orang meninggal itu sudah tidak mukallaf lagi. Jadi boleh tidak apabila orang meninggal dunia, kita badalkan hajinya? Ya tergantung. Kita iktibar ketika dia masa hidup, dia sudah istita'ah atau belum. Apabila dia semasa hidup dia istita'ah, dia sudah punya kemampuan dan memungkinkan untuk berangkat, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia sudah terhutang kepada Allah dan nanti dia akan dipertanggungjawabkan hutang itu. Maka salah satunya adalah hutang ini harus kita selesaikan, harus kita badalkan hajinya. Tetapi kalau semasa hidupnya dia tidak mampu, dia belum istita'ah, tidak memungkinkan dia untuk berangkat naik haji, maka ketika dia meninggal, ya barangkali badal haji 6 atau 7 jutaan, dia punya uang, dia punya harta yang bisa untuk membadalkannya. Apakah ini satu kewajiban? Jelas saja tidak. Karena tidak ada satu kewajiban bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia itu sudah, saya ulangi, sudah tidak mukallaf lagi. Kewajiban itu hanya bergantung kepada orang yang masih hidup. Karena orang yang hiduplah yang disebut dengan mukallaf. Orang yang dibebani dengan hukum syara. Nah ini hutang kepada Allah. Ya kadang-kadang ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Begitu orang tuanya meninggal, padahal semasa hidupnya orang tuanya tidak wajib haji. Tidak wajib umrah. Nah ketika wafat dibadalkan. Ini menurut saya agak keliru. Ya lebih baik dicarilah amal-amal jariah, diwakafkan ke masjid, ke pondok pesantren, ke madrasah. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab di akhirat. Karena memang semasa hidup dia tidak dibebani hukum syara naik haji itu, karena dia tidak istita'ah. Tidak perlu dibadalkan setelah dia meninggal. Nah kemudian yang kedua, dainun libni Adam, hutang sesama manusia. Saudaraku, hutang sesama manusia, Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung antara langit dan bumi dengan sebab hutangnya, sehingga hutangnya dilunasi. Jadi berdasarkan hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, bahwa sekecil apapun hutang kita sesama manusia harus kita selesaikan. Nah kalau tidak, ini bakal jadi masalah bagi orang yang meninggal. Ruhnya tidak diqabad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalliya 'alaiha. Hadis diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin, didatangkan dengan seorang jenazah, liyusalliya 'alaiha, untuk disolat jenazahi. Faqala, maka ketika itu Rasulullah berkata, hal alaihi min dainin, apakah mayat ini meninggalkan utang? Qalu, sahabat berkata, la, tidak ya Rasulullah. Fasalla alaihi, maka Rasulullah pun sholatlah di atas jenazah itu.
Tsumma utiya bi janazatin ukhra. Kemudian pada kesempatan lain didatangkanlah seorang jenazah ke hadapan Rasulullah untuk disolati. Faqala, maka berkata Rasulullah, hal alaihi min dainin? Apakah mayit ini punya utang? Qalu na'am. Mereka berkata, sahabat-sahabat berkata, iya ya Rasulullah, ada. Apa kata Rasulullah? Qala, maka berkata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Salatilah kalian di atas sahabat kalian. Silakan kalian salati keluarga kalian. Kalau dia masih punya hutang yang belum dilunasi. Qala Abu Qutadah, berkata ketika itu Abu Qutadah menjawab, alayya dainuhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, memang mayat ini punya utang. Tetapi biarlah aku yang menanggungnya, biarlah aku yang akan melunasinya, biarlah aku yang membayarnya. Maka mendengar kata-kata Qutadah tadi, Rasulullah fasalla alaih, maka salatlah Rasulullah di atas jenazah itu. Ada hadis yang lain saudaraku tentang bahayanya orang yang meninggalkan utang, ya. Karena hutang ini dapat menghambat orang untuk masuk surga. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya begini. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang laki-laki, kata Rasulullah, ketika dia hidup, dia berjuang, berperang fi sabilillah, kemudian di medan perang dia terbunuh, gugur sebagai syahid. Kita tahu orang mati syahid, saudaraku, ketika dia dekat mati saja, sakaratul maut, surga sudah ditayangkan kepadanya. Begitu besar pahalanya orang mati gugur sebagai fi sabilillah, mati syahid. Gugur dia di medan perang, kemudian dihidupkan kembali. Ini seandainya, kata Rasulullah, seorang laki-laki gugur di medan pertempuran fi sabilillah, kemudian Allah hidupkan kembali, ikut perang sabil lagi, dan gugur lagi kali kedua sebagai syuhada. Dihidupkan oleh Allah kembali kali yang ketiga. Dia berjuang lagi pada perang fisabilillah, gugur lagi, terbunuh lagi dia sebagai syahid. Kita bisa bayangkan betapa besar pahalanya orang yang gugur mati syahid. Bahkan seandainya seorang laki-laki seperti yang dicontohkan Rasulullah 3 kali gugur sebagai syuhada, sebagai syahid, apa kata Rasulullah? Sementara laki-laki ini yang gugur 3 kali dalam syahid itu, sementara dia masih mempunyai utang yang belum dilunasi, sungguh ia tidak akan masuk surga hingga terlunasi hutangnya. Ini kata Rasulullah, hadis riwayat An-Nasai, Ahmad dan Hakim. Saudaraku, jadi jangan pernah sebagaimana yang kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat kita, bahwa seseorang meninggal dunia, kaum kerabatnya, bahkan orang tuanya kadang-kadang begitu meninggal, mereka langsung membagi-bagikan hartanya, padahal almarhum, almarhumah masih meninggalkan utang yang belum dibayar. Inilah sebenarnya dainun, hutang. Itu berkaitan langsung dan tergantung sekali kepada harta tirkah si mayit. Ini yang ketiga. Tajhiz mayit
wasiat, dan dainun. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah An-Nisa. Allah sudah turunkan hukum faraid di dalam surah An-Nisa. Ada yang mereka bergelar ahlul furud, yang dapat bagian, ada yang setengah, seperdua, ada yang seperempat, ada yang seperlapan, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi ahli waris laki-laki, mereka ada bagiannya dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi ahli waris perempuan pun ada haknya, ada bagiannya terhadap harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat faraid ini, Allah terangkan satu persatu bagian-bagian yang disebutkan tadi. Nah, setiap ayat itu Allah akhiri dengan ayatnya yang berbunyi mimba diwasiyatin yusi biha audain. Itu saudaraku. Jadi begitu Allah paparkan bagian-bagian untuk ahli waris ini, di ujung ayatnya Allah sambung dengan mimba diwasiyatin yusi biha audain. Bagian-bagian tersebut tadi itu dilakukan mimba diwasiyatin yusi biha audain, sesudah menunaikan wasiatnya dan melunasi hutang-hutangnya. Jadi tidak boleh harta warisan itu dibagi-bagi padahal ada wasiat, padahal almarhum masih ada hutang yang belum dilunasi, dibayar. Tidak halal ahli waris membagi-bagi harta sebelum menyelesaikan yang tiga ini. Tajhiz mayit, penyelenggaraan jenazah. Kalau seandainya tajhiz mayit ini membutuhkan biaya, dan kalau tanpa biaya itu jenazah tidak bisa dilaksanakan, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya, maka tajhiz mayit, penyelenggaraan jenazah ini dibebankan sepenuhnya kepada harta tirkah mayit, harta pusaka, harta warisan. Yang kedua, wasiat. Laksanakan wasiatnya sekalipun baik wasiat itu berupa pesan langsung kepada seseorang, atau juga bisa berwasiat dengan cara menulis surat wasiat yang tidak dibatalkan oleh almarhum ini ketika dia masih hidup. Tetapi kalau sudah dibatalkan, maka wasiat itu hukumnya batal. Tetapi kalau tidak dibatalkan sebelum dia meninggal dunia, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta tirkah itu difaraid, dibagi-bagi antar ahli waris yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, dainun, ya, hutang-hutang. Baik hutang kepada Allah, hakullah, maupun hutang kepada sesama manusia, hakul adam. Kemudian yang keempat, saudaraku, inilah huruf mim. Tudimu, mimnya adalah muwaris. Inilah ahli waris. Jadi tahapnya adalah tahap yang keempat. Dan ini berurutan, saudaraku. Dahulukan yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga,
dan yang terakhir adalah muwaris. Barulah harta itu dibagi-bagi kepada para ahli waris yang ditinggalkan. Baik ahlul furud yang mendapat bagian-bagian yang sudah ditentukan, maupun asabah yang menghabiskan semua sisa harta. Apakah asabahnya asabah bin nafsi, seperti pihak laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki dan selainnya, atau asabah ma'al ghair, saudari perempuan yang sederajat dengannya, bersama-sama mereka menghabiskan sisa harta dari ahlul furud setelah dilaksanakan kewajiban yang 3. Jadi saudaraku, mungkin sampai di sini video singkat dari saya sebagai jawaban dari banyak pertanyaan saudara-saudara kita. Mungkin dari jawaban dan keterangan saya banyak salah dan khilafnya, mohon untuk dikritisi dan dikomentari. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau antum semua suka dengan video ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang belum, antum semua saudara-saudaraku yang belum subscribe, dukung channel ini dengan mensubscribe Bustanul Huda Pagar Puding Channel. Itu channel khusus pendidikan dan dakwah Pondok Pesantren Bustanul Huda, Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.